أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-41 hingga 43 dari surah Al-Ankabut, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang permisalan. Permisalan orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Umpamanya meminta perlindungan kepada berhala, meminta perlindungan kepada manusia, meminta perlindungan kepada jin. Orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada selain Allah, perumpamaannya dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah seperti laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumah yang dia buat sendiri. Sebagaimana kita tahu, rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba, yaitu apabila angin bertiup kencang, maka rumah itu pun akan terbang. Maka laba-laba dengan rumahnya akan jatuh sekali. Begitulah lemahnya apabila meminta perlindungan kepada selain Allah, karena selain Allah sebenarnya tidak punya kekuatan. Kalaupun ada kekuatan, yang menentukannya pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada selain Allah sama seperti laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Kemudian Allah menyebut dalam ayat yang akan kita pelajari dengan penekanan bahwasanya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Tak tercecah ke bumi. Maka tak ada kekuatan sama sekali. Karena rumah yang kokoh itu apabila rumah itu dia terpacak kuat ke bumi, kemudian tiangnya itu kokoh tegak berdiri, kemudian dikuatkan lagi dengan struktur umpamanya baloknya, kemudian dindingnya, kemudian atapnya, kuda-kudanya di atas, dan kesemuanya itu menjadi kesatuan, maka menjadikan rumah itu kokoh. Tapi apakah seperti itu rumah laba-laba? Tidak. Nah, jadi Allah membuat permisalan untuk memudahkan kita memahami bahwasanya orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada selain Allah, sebenarnya mereka meminta perlindungan kepada yang sia-sia, yaitu yang tidak akan mungkin bisa memberikan perlindungan kepada mereka, tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau mereka umpamanya berperang dengan musuh kemudian meminta tolong kepada selain Allah, maka tidak akan mungkin bisa memenangkan mereka. Maka melalui permisalan ini dapatlah kita mengetahui dengan mudah, dengan jelas. Andaikan kita menggunakan akal fikiran, maka kita akan dapat memahami bahwasanya yang meminta perlindungan kepada selain Allah adalah sia-sia. Nah, ini yang disebutkan di dalam 3 ayat yang akan kita pelajari, yang apabila kita perhatikan, ayat ini sebenarnya adalah lanjutan atau sambungan dari ayat yang sebelumnya. Meskipun ayat sebelumnya menerangkan tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim,
kemudian kisah Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud alaihi salam. Nah, meskipun tentang kisah-kisah, tapi sebenarnya adalah menyambung apa yang sudah tersebut di dalam kisah-kisah tersebut, yaitu melanjutkan bahwasanya yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah apabila meminta perlindungan, mintalah kepada yang mampu untuk memberikan perlindungan. Apabila meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada yang mampu untuk memberikan pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan dakwah yang disampaikan oleh setiap rasul. Tetapi malangnya kaum para nabi yang diutus itu tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Mereka menolaknya. Bukan hanya menolaknya, bahkan memusuhi, membenci nabi yang menyampaikan kebenaran tersebut. Bahkan sampai kepada mereka berencana jahat untuk membunuh para rasul yang menyampaikan kebenaran tersebut. Dan itu bukan hanya berlaku pada masa dahulu. Apabila kita kaitkan dengan ayat yang kita pelajari ini adalah yang diturunkan kepada Rasulullah, maka ia juga berlaku pada masa Rasulullah. Yaitu Rasulullah menyampaikan pesan yang sama kepada penduduk kota Mekah pada masa dahulu. Kepercayaan penduduk Mekah pula adalah menyembah berhala. Mereka meminta perlindungan kepada berhala. Maka dibuatlah permisalan ini supaya mereka memahami. Kalau dengan permisalan yang semudah ini tak juga faham, bermakna bukanlah kesalahan pada Allah, kepada Nabi yang menyampaikan petunjuk Allah, tetapi yang salah adalah manusia itu sendiri yang tidak menggunakan akal fikiran. Maka di ayat yang ke-43 nanti, ayat yang ketiga terakhir nanti adalah hanya orang yang menggunakan akal yang bisa mengetahui kebenaran itu. Orang yang tidak menggunakan akal, akal ada tapi tak digunakan. Itu sama dengan tak berakal. Maka tidak akan bisa memahami kebenaran ini. Padahal kebenaran tentang Allah sebagai pelindung, kebenaran tentang Allah sebagai penolong, penguasa, ini adalah yang paling pokok dalam kehidupan. Tonggak yang paling utama dari kehidupan kita adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tuhan yang melindungi, yang menolong, yang berkuasa dan seterusnya. Karena yang mencipta alam semesta ini adalah Allah, maka yang berkuasa ke atas alam semesta ini termasuk manusia adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai muqaddimah dari 3 ayat yang kita pelajari berkaitan dengan permisalan. Permisalan untuk memudahkan pemahaman, yaitu seperti apa permisalan orang yang meminta kepada selain Allah. Permisalannya sama seperti laba-laba yang meminta pertolongan atau perlindungan kepada rumahnya sendiri. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian menterjemahkannya, kemudian setelah itu barulah kita pindah ke penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Allah berfirman, mathalu, permisalan atau perumpamaan,
Alladzina ittakhadhu, orang-orang yang mengambil min dunillah, selain Allah, auliya, pelindung-pelindung atau penguasa-penguasa atau penolong-penolong. Kamathali, perumpamaannya sama seperti al-ankabut, laba-laba, ittakhadhat, yang membuat baita, rumah. Rumah laba-laba buat rumah, dia ingin dapat manfaat dari rumahnya itu. Rumah apabila kita buat, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi kita. Tapi rumah laba-laba itu mampu melindungi laba-laba itu? Tidak, nanti kita akan bahas. Wa inna, dan sesungguhnya, auhanal buyut, rumah yang paling lemah, labaitul ankabut, sungguh rumah laba-laba itu. Laukanu, kalaulah mereka itu ya'lamun, mengetahui. Tapi banyak yang tak mengetahui. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah pelindung-pelindung, perumpamaannya sama seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba, kalaulah mereka itu mengetahui. Ayat berikutnya. Inna, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, ma, apa-apa yang yad'una, mereka seru, min dunihi, selainnya, selain Allah, min syai', dari sesuatu pun, dari sesuatu apapun, atau apa saja yang mereka seru selain Allah, maka Allah mengetahuinya. Wa huwa, dan dialah Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain daripadanya. Dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ayat yang ketiga. Watilka, dan itulah, al-amthal, perumpamaan, nadribuha, yang kami buat, linnas, bagi manusia. Wa ma ya'kiluha, dan tidaklah yang memahaminya, illa, kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Dan tidaklah yang mengetahuinya, mengetahui permisalan itu, kecuali orang yang berilmu. Itulah dia perumpamaan yang kami buat bagi manusia, dan tidaklah yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini adalah tentang perumpamaan atau permisalan. Permisalan berkaitan dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, yaitu yang meminta kepada selain Allah, meminta kepada berhala. Kononnya berhala itu bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Sebenarnya tidak. Perumpamannya sama seperti laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Bisa, mampu rumah laba-laba itu untuk melindungi laba-laba kalau angin kencang bertiup, atau umpamanya ada manusia yang menyapunya. Karena manusia akan membersihkan rumahnya dari sarang laba-laba. Atau kalau ada api menyala umpamanya, maka mampu rumah laba-laba itu untuk melindungi laba-laba itu dari api yang akan membakarnya. Nah, begitulah Allah membuat perumpamaan supaya manusia memahami bahwasanya menyembah selain Allah itu sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kalaulah mau menggunakan akal fikiran, tidak akan mungkin menyembah selain Allah. Kalaulah menggunakan akal fikiran, tidak akan mungkin meminta perlindungan kepada selain Allah. Siapapun selain Allah itu. Maka melalui 3 ayat ini akan menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang memberikan perlindungan kepada kita. Kalau meminta perlindungan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita supaya lebih dekat lagi dengan kandungan ayat dan lebih mudah lagi bagi kita untuk menjadikan ayat ini sebagai pelajaran dalam kehidupan. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah aulia, menjadi pelindung-pelindung. Bermakna ayat ini berkaitan dengan perumpamaan atau permisalan. Biasanya kapan kita membuat permisalan untuk seseorang? Biasanya lah kalau ada orang yang ingin mengetahui sesuatu, kemudian kita ingin memudahkan orang tersebut untuk memahami, maka kita buat permisalan. Umpamanya, di sini ini tidak ada anak saya di sini, tetapi ada salah seorang dari yang hadir ini besarnya sebesar anak saya, kulitnya pun warnanya seperti kulit anak saya, muka-mukanya, wajahnya pun juga mirip, seperti, seumpama, semisal. Maka dengan yang ada itu kita misalkan yang tidak ada. Yang tidak ada di sini anak. Kemudian kita misalkan dengan yang ada. Maka dengan memisalkan yang tidak ada di sini dengan yang ada di sini akan memudahkan kita yang di sini untuk memahami, oh seperti itu rupanya anak Ustaz itu. Begitu juga lah dalam permisalan. Untuk memudahkan seperti apa orang yang menyembah selain Allah, yang meminta perlindungan kepada selain Allah, maka untuk memudahkan Allah buat permisalan. Permisalannya adalah seperti seekor laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Jadi permisalan dibuat, tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Begitu jugalah Allah membuat permisalan dalam ayat ini untuk memudahkan kita memahami seperti apa perbuatan orang-orang kafir dalam meminta perlindungan kepada selain Allah. Oh, rupanya perbuatan orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada selain Allah tidak ada maknanya, sia-sia, tak berguna. Bahkan malah kecewa nanti. Nah, ini banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada yang meminta ketika di darat, meminta pertolongan kepada berhala. Maka mereka menyembah berhala di darat. Kemudian mereka pergi berlayar di laut. Nah, di tengah laut datanglah angin kencang, ombak besar. Kemudian akan menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi itu. Kemudian mereka meminta tolong pada masa itu untuk menyelamatkan mereka dari tenggelam di lautan. Apakah mereka minta tolong kepada berhala yang mereka sembah di darat? Tidak. Ketika itu barulah mereka tahu bahwasanya yang mampu menolong mereka bukan berhala yang mereka sembah di darat, yang mampu menolong mereka adalah yang mencipta alam semesta ini. Karena yang mencipta alam semesta ini, yang menciptakan alam ini adalah yang berkuasa ke atas alam ini. Maka dalam Al-Quran disebutkan فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik kapal, kemudian mereka akan tenggelam, mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal bar, ketika mereka Allah selamatkan kembali ke darat, fa idzahum musyrikun, kembali mereka menyekutukan Allah. Tapi sebenarnya dahulu dah pernah kita ulang-ulang. Apa sebabnya orang-orang kafir itu suka menyekutukan Allah? Sebab dengan menyekutukan Allah, maka mereka dapat mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Karena kalau mereka beriman kepada Allah, mereka mesti mengikuti kehendak Allah, mesti menjalankan syariat Allah. Mereka tak mau menjalankan syariat Allah, karena syariat Allah itu bertentangan dengan yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka. Jadi mereka menyembah selain Allah itu adalah kepentingannya kepentingan hawa nafsu.
Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung-pelindung adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah apabila dibuat tujuannya untuk apa? Untuk melindungi dari, kalau panas dari panas, terik matahari. Kalau hujan dari basah, dari air yang akan membasahi. Kemudian apabila ada angin yang bertiup bisa membuat kita kedinginan umpamanya, maka rumah bisa melindungi kita dari kedinginan, dari kepanasan, dari kedinginan dan dari ancaman. Itu tujuan rumah dibuat. Coba lihat rumah laba-laba itu. Untuk melindungi dari panas terik matahari, rumah laba-laba itu ada atapnya enggak? Mana ada? Untuk umpamanya melindungi dari angin kencang, rumah laba-laba itu ada dindingnya? Tidak. Untuk kokoh berdiam di situ, rumah laba-laba itu ada lantainya? Tidak. Jadi Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau ketika menjelaskan mengapa Allah membuat perumpamaan berupa rumah laba-laba, tidak rumah yang lainnya, karena rumah hewan yang lain itu ada kalanya ada atapnya. Rumah yang lain, rumah hewan yang lain itu ada kalanya ada dindingnya. Masih kuat lagi rumah hewan atau binatang yang lain berbanding rumah laba-laba. Maka dipilihlah rumah laba-laba sebagai perumpamaan untuk menerangkan selemah-lemah rumah. Kalaupun boleh disebut rumah. Tapi kalau tak ada atap, tak ada dinding, tak ada lantainya, bisa disebut rumah. Maka kata Imam Ar-Razi, sebenarnya untuk disebut rumah pun tak layak. Karena tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi sebagai sebuah rumah. Tapi karena berdiam di situ laba-laba, maka dianggaplah ia sebagai rumah di situ. Nah, jadi Allah memilih permisalan sedemikian rupa sehingga mudah bagi siapapun akan mudah memahami. Rupanya yang meminta perlindungan kepada selain Allah adalah sia-sia. Meminta perlindungan kepada selain Allah sama seperti laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Ini berkaitan dengan perlindungan. Jadi yang mesti dijadikan tumpuan itu adalah perlindungan. Kalau perlindungan bermakna perlu kekuatan, karena yang kuat yang bisa melindungi. Yang lemah mana mungkin melindungi. Maka jangan dilihat rumah laba-laba itu dari sisi bentuknya yang indah dibuat oleh laba-laba. Kemudian ada manfaat juga tak? Laba-laba itu membuat rumahnya seperti itu. Ada manfaatnya juga, yaitu manfaatnya bisa untuk menjadi perangkap serangga yang akan menjadi makanannya. Tetapi bukan dari sisi itu dalam permisalan ini. Permisalan ini adalah diambil dari sisi perlindungan. Orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung-pelindung itu sama seperti laba-laba yang membuat rumahnya untuk mengharapkan perlindungan dari rumah yang dia buat. Rupanya rumahnya tak punya kekuatan dalam melindungi. Ayat berikutnya, wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya selemah-lemah rumah labaitul ankabut, sungguh rumah laba-laba. Di sana ada lagi rumah hewan yang lain, tetapi rumah laba-laba ini adalah yang paling lemah. Allah pilih yang paling lemah ini untuk menerangkan tentang buruk, tercela, hinanya perbuatan orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi dia ambil yang paling rumah yang paling tidak ada gunanya dalam memberikan perlindungan. Bahkan untuk disebut sebagai rumah pun tak layak, seperti yang kita sampaikan tadi. Lau kanu ya'lamun. Ini ujungnya penutup. Kalaulah mereka itu mengetahui. Kalaulah mereka siapa ini?
Karena ayat ini turun kepada Rasulullah dan disampaikan kepada penduduk kota Mekah yang menyembah selain Allah, maka adalah orang-orang musyrik yang berada di kota Mekah. Dan ini juga dipakaikan kepada siapa saja orang-orang musyrik di tempat manapun. Nah, sampai ke tempat kita ini. Ada tak di tempat kita ini orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah? Kepada berhala, kepada jin, kepada manusia? Banyak. Negaranya diserang. Kemudian dia ingin membalas serangan orang-orang yang menyerangnya. Kepada siapa dia meminta perlindungan? Ke negara lain yang lebih besar. Tapi masih manusia juga, sekutunya. Kemudian, bukan satu dua negara, banyak negara. Tapi minta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah itu lemah. Kalau meminta perlindungan, maka yang kokoh dalam melindungi, yang kuat dalam melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena wali yang sebenarnya wali adalah Allah. Dan Allah pula wali bagi siapa? Bagi orang kafir? Tidak. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Maka apabila kita ikuti perang yang sekarang sedang berlangsung ini di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina, kita akan menjumpai tak seimbang. Ini jumlah tentaranya banyak, ini jumlah pasukannya sedikit. Ini alat perangnya itu canggih, pesawat yang mengebom, kemudian kapal perang, kemudian tank wajah, kemudian macam-macam senjata yang mereka miliki. Tapi dapat mereka mengalahkan para pejuang Hamas yang ada di Palestina sampai hari ini. Tidak, kekalahan teruk, sangat parah sekali. Apa sebab? Yang satu minta tolong kepada selain Allah, kepada sekutu-sekutunya. Yang kononnya sekutu itu hebat, tak ada hebatnya. Karena sampai hari ini saudara kita yang ada di Palestina dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena ketika kita ikuti dari juru bicara Hamas itu, dari kata Ibnu Qassam itu selalu menyebutkan ini adalah karena pertolongan Allah, ini adalah izin Allah, ini semua berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, siapa yang akan mampu melemahkan? Siapa yang akan mampu mengalahkan? Tidak akan mungkin. Bersama dengan yang kuat akan kuat. Bersama dengan yang perkasa tidak akan dapat dikalahkan. Nah, nanti akan disebutkan juga Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka apabila minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Apabila meminta perlindungan, mintalah kepada Allah. Nah, ini tauhid ini. Nah, ini mesti diyakini dan dibawa dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadi sebab kemenangan. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa ya sebab kemenangan para pejuang di Palestina sana? Apa mereka punya? Mereka punya pesawat. Mana ada pesawat tempur mereka? Apa yang mereka punya? Mereka punya kapal perang. Mana mereka punya? Yang mereka punya, yang bisa mengalahkan musuh adalah keyakinan kepada Allah yang melindungi mereka, yang menolong mereka, dan yang memenangkan mereka. Nah, jadi kita pun dalam membahaskan ayat Al-Quran, nilai itu mesti kita resapkan sekali dalam hati kita, dalam jiwa kita, supaya kita mendapatkan pelajaran pula. Maka akan mungkinkah orang yang beriman yang yakin kepada Allah yang maha melindungi akan dapat dilemahkan, dikalahkan? Tidak. Akankah mereka akan menjadi takut, gelisah, ragu-ragu dalam berjuang? Tidak. Apa sebab? Sebab keyakinan itu membuat mereka menjadi pemberani. Keyakinan itu membuat mereka menjadi perkasa. Nah, inilah pelajaran yang sangat berharga. Maka sekarang ini kita dengarlah ulasan dari siapa-siapa sekarang ini. Pengamat-pengamat politik lah, pengamat militer lah, kita coba ikuti. Mereka mencari tahu apa sebab para pejuang Palestina itu mampu bertahan, dan bukan hanya bertahan, mampu menyerang pula dan mengalahkan.
pada tahap hingga ke sekarang ini. Oh, rupanya salah satu rahasianya adalah apabila kita ikuti pula adalah setiap yang ikut menjadi pejuang di sana mestilah penghafal Al-Quran. Mereka mesti hafid Al-Quran. Bermakna mereka memiliki kebersamaan dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah bersama dengan Al-Quran, mereka menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka musuh sudah tak ada makna lagi, tak ada lagi rasa takut kepada manusia. Kalau sudah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikutnya, Innallah, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai', mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Apa yang diseru oleh orang-orang kafir itu? Berhala. Allah mengetahui berhala itu tak punya kekuatan apa-apa. Kemudian mereka menyembah jin. Allah mengetahui jin itu tak punya kemampuan apa-apa. Allah mengetahui apa yang disembah oleh mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu. Tapi ada lagi tafsiran yang lain. Ma di sini bukan ma mausulah atau masdariyah, tetapi ma nafiyah. Menidakkan. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Ma yad'unahu min dunihi min syai'. Maknanya yang mereka sembah selain Allah itu tak ada. Tak ada maknanya apa-apa. Allah mengetahui bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak ada kekuatan apa-apa. Maka pengkhabaran yang seperti ini sampai ke kita, maka mesti menjadi keyakinan kita bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang memiliki kekuatan melindungi, menolong selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu yang buat kita jadi berani dalam menjalani hidup ini. Jadi siapa sebenarnya yang perkasa itu? Dialah Allah. Wa huwal aziz. Ujung ayat. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Diterangkanlah ini yang benar, ini dia jelas. Ini yang salah, ini yang jalan. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang, yang sesat. Silakan wahai manusia, pilih yang mana. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan dengan mudah supaya manusia tidak tersalah di dalam meyakini kebenaran, dalam mempercayai kebenaran. Penutup ayat, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah dia perumpamaan-perumpamaan yang Allah telah buat bagi manusia. Perumpamaan-perumpamaan. Apakah satu ini saja perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran? Tidak, banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ada perumpamaan berupa nyamuk. Berupa nyamuk. Kemahakuasaan Allah dalam penciptaan adalah seperti Allah menciptakan nyamuk yang kecil. Nah, semakin kecil hewan itu, semakin susah untuk membuatnya, menciptanya. Jam yang ada di tangan kita itu masih besar. Mudah atau susah membuat jam yang ada di lengan kita itu? Masih besar. Coba, kalau jam itu kecil sekali. Dan jam itu ada angka-angkanya pula, 1 sampai 12. Dan ada jarumnya juga, dan bisa berjalan. Mana yang lebih susah? Jam yang besar seperti di lengan kita itu atau yang kecil? Nah, nyamuk atau juga di ayat yang lain, lalat, hewan itu kecil. Hewan itu kecil, ada belalainya juga tidak? Nyamuk itu adalah belalainya juga untuk menghisap darah. Jadi sama seperti yang dimiliki oleh hewan yang besar, yang punya belalai, gajah. Jadi semakin kecil, semakin susah. Nah, Allah membuat permisalan dengan hewan yang kecil itu adalah tujuannya adalah untuk menerangkan kemahakuasaan Allah dalam mencipta, sampai kepada yang terkecil pun Allah mampu untuk menciptanya.
Nah, jadi permisalan-permisalan yang seperti ini dalam Al-Quran tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk memahami. Ada lagi permisalan, siapa tahu? Orang yang membawa buku tapi tidak membacanya, ada gunanya enggak ya? Beli buku tapi tak baca, letak di lemari. Beli buku, letak di lemari. Satu ruangan, lemari penuh dengan buku. Berguna buku yang banyak itu kalau hanya sekedar dibeli saja dan disusun? Tidak. Perumpamaan orang yang seperti itu, perumpamaannya seperti apa dalam Al-Quran? Seperti keledai yang membawa buku di punggungnya. Keledai itu paham tak apa yang dibawanya itu? Tak ada gunanya. Lalu berguna apabila buku itu dibaca. Setelah dibaca, difahami. Setelah difahami, diamalkan. Nah, ini ayatnya. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan tidaklah yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Tidaklah yang memahami permisalan itu kecuali orang yang berilmu. Padahal permisalan itu mudah untuk difahami. Tapi kalau tak punya ilmu, ilmu apa? Ilmu yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu, kalau ada iman dalam hati dan dasar iman itu seseorang membaca, memahami, maka ia akan dapat mengetahui kebenaran. Tapi kalau tak ada iman, maka bagaimanapun kita memberikan penjelasan, sepandai apapun kita memberikan penjelasan, kalau tidak ada iman dalam hati tidak akan memahami. Ya, jadi orang yang memahami itu adalah orang yang ada iman di dalam hatinya. Kemudian satu lagi, dalam tafsir juga disebutkan, siapa orang yang memahami permisalan-permisalan tersebut adalah orang yang berilmu, yaitu orang yang mengamalkan ilmu yang telah ia fahami itu. Umpamanya, sudah faham sekarang bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah itu sia-sia? Sudah. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Ada yang minta perlindungan kepada jin, maka dia bacalah jampi-jampi, mantra-mantra. Kononnya dengan mantra itu nanti jin akan memberikan perlindungan kepadanya. Saya akan lindungi. Tapi kata jin pula, ya, kalau begitu, kalau memang ya kamu meminta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Maka pakailah. Apa yang dipakai? Jimat, cincin. Apa lagi yang dipakai? Gelang, tangkal. Kononnya dengan azimat tersebut, dengan mantra tersebut, bisa melindunginya dari kemudaratan. Sebenarnya itu adalah kemusyrikan, karena yang memberikan perlindungan sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai bahwasanya di sana ada selain Allah yang memberi perlindungan juga, itu adalah kemusyrikan. Dan kemusyrikan itu adalah perbuatan yang paling buruk, paling tercela. Kemusyrikan adalah kezaliman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.